sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah maksud hadirat-Mu. Mari katakan, Yesus yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus sebab Kau Allahku. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Tetap naikkan hati saudara. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami datang menaikkan pujian syukur kami. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya. 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 Kami datang memuji-Mu, kami datang sembah Tuhan. Haleluya.
kasih. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Ini keberadaan kami umat-Mu. Kami datang menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memperkenankan kami menghampiri tahta kudus-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Layakan, suci kuduskan hamba-Mu. Biarlah hamba layak menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada setiap kami. Tuhan, berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan melihat firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka bersama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Ayat yang sudah tidak asing bagi kita ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya memberikan tema firman Tuhan, prinsip memperoleh upah. Ya, kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini. Saya berikan tema prinsip memperoleh upah. Kalau kita baca tadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam satu ayat ada beberapa bagian dan ditutup ya dengan kalimat dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita akan melihat firman Tuhan saat ini tentang prinsip ya, prinsip memperoleh upah. Ada beberapa hal dalam ayat ini kita lihat. Saya mengajak saudara, kita lihat pada ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan, saya garis bawahi, berdirilah teguh. Ya, berdirilah teguh. Dalam bahasa Yunani, berdiri teguh, ya, berdiri teguh ini diartikan tetap berada pada satu posisi. Ya, tetap berada pada satu posisi, ya, tidak berpindah, tenang dan tulus. Jadi tetap berada pada satu posisi, tenang dan tulus. Ternyata tentang berdiri teguh, ini berbicara tentang bagaimana hati kita berada di dalam satu keadaan atau berada di dalam suatu situasi atau apapun yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita. Dikatakan berdiri teguh, jadi tetap berada pada satu posisi. Tetapi satu hal yang harus kita lihat di sini, ternyata berada tetap pada satu posisi tetapi dengan hati yang tenang dan dengan ketulusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dengan situasi lingkungan atau situasi pekerjaan atau apapun yang kita lakukan, kadangkala itu membuat hati kita ini atau hidup kita, pribadi kita ini tidak berdiri teguh. Kenapa? Karena kadangkala kita berada di posisi, ya, posisi yang tetap tidak beranjak, tetap ada di posisi itu tetapi tidak tenang, gelisah. Dan mulai bergeser, ketulusan kita mulai bergeser. Tuhan lewat Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saat penulisan ini khusus di jemaat Korintus, ya, di jemaat Korintus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau jemaat Korintus itu terkenal juga dengan jemaat yang lumayan angkuh, ya, karena mereka merasa bahwa mereka itu bisa semuanya,
Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini ditekankan kembali, diingatkan kembali. Kita melihat dalam berdiri teguh ada beberapa bagian di dalamnya. Saudara, kita lihat bersama di ayat yang ke-36. Kita mundur. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ternyata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk sesuatu yang diperoleh, untuk sesuatu yang akan kita lihat, yang akan nampak, itu akan terjadi kalau ada sesuatu dari bagian yang ditabur itu mati dulu. Sehingga dikatakan, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati. Dalam berdiri teguh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, entah itu di tempat pekerjaan, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam bisnis kita, dalam usaha kita, saudara dibutuhkan mengalami kematian ego. Ya. Dibutuhkan mengalami kematian ego. Karena kalau kita kedepankan ego, kita akan stay di situ tetapi kita sudah tidak tenang dan ketulusan itu bergeser. Ini yang Rasul Paulus ya mau mengingatkan, bukan hanya jemaat Korintus tetapi kepada saya pribadi dan saudara, untuk kita berdiri teguh dalam apapun yang dipercayakan, dalam situasi apapun yang kita ada saat ini. Tuhan mau kita berdiri teguh, mematikan ego kita. Karena kalau kita mempertahankan ego kita, maka yang dituju atau yang dirancang atau yang direncanakan itu tidak akan nampak. Tidak akan nampak. Karena biji itu akan tetap berupa biji. Kalau dia tidak mati. Dia akan tetap berbentuk biji. Tapi biji itu harus mati. Dan dia harus ganti dengan sebuah tunas, tumbuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami kematian ego, itu berarti kita melepaskan hak kita. Saudara, kalau melepaskan hak itu gak enak banget. Sebenarnya gak enak banget. Karena kenyamanan kita tuh diobok-obok. Ya. Kenyamanan kita itu akan dihancurkan, ya akan dihancurkan rasa nyaman kita dengan egonya kita, ya kita merasa bahwa ya segala sesuatu yang aku pikirkan ini sudah benar, atau yang aku lakukan ini sudah benar, tetapi tidak sesuai misalnya dengan pimpinan kita, ya dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, ya kita harus berusaha, ya kita harus berusaha untuk melepaskan itu. Jangan kita mempertahankan ego kita kalau itu tidak terlalu prinsip tentang keselamatan, tentang iman kita. Ada banyak hal lah, ada banyak hal di dalam kehidupan, mungkin dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kadangkala hal-hal yang kita pertahankan, ya, hal-hal yang kita pertahankan yang tidak terlalu prinsip, tetapi pokoknya aku mau ini. Kayak misalnya ya kita ke pasar ya, itu saya loh, ini saya ngaku dosa ya, ini salah sebenarnya ya. Saya kalau ke pasar ya, kalau nggak nawar itu kok nggak enak ya. Nggak nawar itu kayaknya nggak enak gitu. Padahal sudah tahu itu, aduh mak juga ya jualan ya. Mak ayolah, misalnya ya 35.000, ayolah 4 lah gitu ya. 4 lah. Saya kalau dikasih itu kayak puas, walaupun nanti saya ngasih
khusus untuk beliau uang sendiri gitu ya. Tapi kayaknya rasa puas gitu kalau nawar terus dikasih gitu ya. Nah itu ego itu ya. Itu ego juga ya. Kan aduh bedanya cuman berapa sih ya. Kita kok otot-ototan dengan emak-emak di pasar gitu ya. Gak usah lah ya. Cuma dengan 2.000 monggo silahkan lah, kita tetap akan lebih kok ya. Lebih diberkati, jangan ikutin ya. Jangan ikutin saya. Itu jadi mematikan ya ego. Untuk berdiri teguh kita harus mengalami kematian ego. Kalau enggak kita akan tidak tenang. Hati kita ini muangkel dan ketulusan itu mulai bergeser. Tadinya kita tulus, tetapi karena kita mempertahankan ego kita mulai enggak rasa tenang, mulai mangkel, hati ini mulai rasa geram dan bergeser ketulusannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata berdiri teguh itu berada pada satu posisi, tapi bukan berarti hanya setia pada posisi itu tanpa ada ketenangan dan tanpa ada ketulusan, bukan. Tetapi berada di satu posisi, apapun yang dipercayakan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan mau kita ada di situ tetapi ada ketenangan dan ada ketulusan. Amin. Dan di situ kita harus mematikan ego, kita melepaskan hak. Ya, melepaskan hak. Nah, melepaskan kehendak diri dan mengambil kehendak Tuhan. Saya mau berikan contoh dalam Yohanes, ya sama-sama kita belajar, kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-5, ini tentang kesembuhan di kolam Bethesda. Jadi untuk berdiri teguh, ya itu bukan hanya berbicara tentang satu posisi, tetapi bagaimana kita melepaskan kehendak diri dan mengambil kehendak Tuhan. Dalam Yohanes pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8, di situ berbicara tentang orang lumpuh yang ada juga di situ ya, di kolam Bethesda yang sudah lumpuh 38 tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat 3 saya akan bacakan. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yang ngomong ini Yesus ya kepada orang lumpuh, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita lihat di sini, kita lihat tentang kehendak diri dan kehendak Tuhan. Kalau orang lumpuh ini selama 38 tahun dia lumpuh dan dia berada di kolam itu. Bagi dia kehendak dirinya, kesembuhanku itu berasal dari goncangan air itu. Ketika air itu goncang pertama kali aku harus turun dan aku akan sembuh. Jadi dia menaruh harapnya, dia menaruh kehendaknya dia, selama dia berbaring menantikan kesembuhan itu, bergantung kepada goncangan kolam itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini, sehingga ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia masih memegang kehendak dirinya. Dia masih memegang pengertian dirinya sendiri. Dan dia katakan, dia tidak meresponi pertanyaannya, kan gak nyambung. Tuhan Yesus kan tanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya pada ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Ya kan jawabnya mau gitu kan, ditanyakan, maukah engkau sembuh? Jawabannya kan harusnya iya mau. Tapi dia ke
kedepankan, dia utarakan kehendak dirinya, pikiran dirinya sendiri. Ini yang dia lakukan, sehingga dia katakan, dia meresponi pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Responnya dengan suatu jawaban, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini yang dilakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, si orang lumpuh ini tetap memakai apa yang menurut pikirannya. Ya, apa yang menurut pikirannya, melepaskan kehendak diri dan mengambil kehendak Tuhan. Ini harus dilakukan. Kita harus melepaskan kehendak diri dan mengambil kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya itu apa pada ayat 8? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang Tuhan mau, jangan ngarapin orang. Kalau si bapak yang lumpuh ini dikatakan Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Jadi dia tetap mengkedepankan pikirannya dan kehendaknya dia. Ketika Tuhan Yesus bertanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kita seperti itu. Tuhan sudah berkata, aku akan menolong engkau. Tapi ini Tuhan, kita sodorkan pikiran kita, kehendak kita, ya rute-rutenya kita kasih ke Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, si bapak yang lumpuh ini, dia katakan bahwa harus ada orang yang menurunkan ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Tapi nggak ada yang nurunin dia. Itulah sumber kesembuhannya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kesembuhan yang Tuhan mau dia alami, orang lumpuh ini alami, yaitu menurut kehendak pemikiran Tuhan. Engkau bangun, engkau jangan ngarapin orang, tapi dirimu sendiri, dari dalam dirimu itu loh, bangun. Kadang-kadang kan kita gitu, apa yang terjadi di kita, kita nyalahin orang. Ya kan? Apa yang terjadi di kita, yang kita alami, enggak usah lain-lain lah ya. Saya kasih contoh pasangan ya, pasangan suami istri. Paling mudah kita saling menyalahkan. Ya kan? Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkadang itu terletak di diri kita sendiri. Oleh sebab itu perbaikilah sumbernya itu dari dalam diri kita dulu. Amin. Perbaiki dari dalam diri kita dulu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan gak bilang sini tak bantu. Enggak. Tapi Tuhan katakan langsung, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Berarti sebenarnya mujizat itu bekerja sama antara Tuhan dan penyerahan kita, tindakan kita. Karena iman tanpa tindakan itu nol. Ya. Iman tanpa tindakan itu nol. Saudara aku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berani mengambil pikiran Tuhan. Kita harus berani mengambil kehendak Tuhan. Dan kita melepaskan pikiran kita, melepaskan kehendak diri kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita dapat melihat ya. Kita dapat melihat bahwa oh ternyata kehendak Tuhan seperti ini. Tuhan mau, ayo bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu harus dari diri kita. Bukan orang lain. Bukan nyalahin orang, bukan. Tetapi dari dalam diri kita yang harus bertindak. Amin. Kita mau bertindak dan kita akan alami kuasa Tuhan. Amin. Mari.
Jangan kita hanya fokus kepada sekeliling kita dan kita menyalahkan. Ya, jadi kalau ayat 7 tadi itu kehendak diri sendiri. Ya, kehendak diri sendiri itu cenderung akan menyalahkan orang lain. Tetapi kita lihat pada ayat 8 di situ dikatakan, kita sudah baca tadi, ambil kehendak Tuhan. Ya, ambil kehendak Tuhan. Bangunlah dari dalam diri kita. Bangun. Ya. Angkat tilammu. Tilam itu kan aduh enak ya. Dia beralas tilam, tidur ya enak. Kan banyak alasan. Kadang-kadang kan kita gitu tuh. Banyak alasan. Aku gak bisa karena ini, aku gak bisa karena ini, aku gak bisa karena ini. Mari angkat tilammu. Singkirkan tilam itu. Singkirkan alasan-alasan itu dan berjalanlah. Amin. Mari saudaraku ya. Dalam berdiri teguh kita mau mengalami kematian ego kita. Dan dalam berdiri teguh kita mau juga melepaskan kehendak diri dan kita mau mengambil kehendak Tuhan. Kita lihat prinsip memperoleh upah yang kedua itu jangan goyah. Masih dalam ayat 1 Korintus 15 tadi. Ayat 58. Jangan goyah. Saudara, jangan goyah ini. Kalau kita diperhadapkan dalam situasi bagaimanapun apapun. Tapi kalau itu dalam kehendak Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 32 hingga ayat yang ke-34. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara, jangan goyah. Apa yang sedang saudara lakukan saat ini? Mungkin diperhadapkan dengan tantangan. Mungkin diperhadapkan dengan situasi yang mencekam, situasi yang sepertinya tidak ada harapan. Saudaraku, jangan goyah. Jangan goyah. Karena Tuhan bertanggung jawab dalam kehendaknya. Kalau ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Kalau dikatakan orang fasik berikhtiar berarti orang fasik itu merencanakan. Ya, orang fasik mengintai orang benar berarti di sini dia sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh. Merencanakan hal yang jahat terhadap orang benar. Tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, kita lihat pada ayatnya yang ke-33. Tuhan tidak menyerahkan, garis bawahi. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Amin. Mungkin di sekeliling kita begitu banyak orang yang tidak menyukai kita, yang sedang berikhtiar melakukan hal yang jahat, melakukan kejatuhan-kejatuhan terhadap diri kita. Saudara, percayalah, Tuhan tidak akan menyerahkan kita ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ini luar biasa saudara kalau kita renungkan ya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ada pembelaan Tuhan, amin. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Jangan takut, jangan goyah. Jangan goyah. Saudara, dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-7, coba kita lihat. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk. Supaya kita enggak goyah,
kita nggak ngalamin, ya, nggak ngalamin akibat dari orang-orang yang merencanakan hal-hal yang jahat kepada kita, itu tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Maka dikatakan di sini, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah. Saudara, iblis akan berusaha membuat kita tidak tunduk kepada Tuhan. Ya, betul. Iblis akan berusaha membuat kita tidak tunduk kepada Tuhan. Kan Tuhan mau kita tuh nyembah. Saudara, iblis itu tahu kebenaran loh. Iblis itu tahu firman Tuhan loh. Iya, tahu. Dari awal aja, dari kejadian aja, di situ iblis itu udah tahu loh. Udah tahu. Karena apa? Dia mengulang kembali, ya kan? Dia mengulang kembali. Dia mengulang kembali apa yang difirmankan kepada Adam. Dia ngulang. Tetapi dia selipkan kehendaknya dia. Kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, maka kita akan pakai apa yang iblis sodorkan. Kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, maka kita akan sepakat dengan iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dilakukan oleh manusia pertama di Taman Eden. Mereka tidak tunduk kepada Tuhan dan mereka sepakat dengan iblis. Kalau sampai kita tunduk kepada Tuhan, dikatakan iblis itu lari daripada kita. Oh, ternyata tunduk aja kepada Tuhan. Saudara, penundukan diri kita kepada Tuhan itu ketika kita masuk di dalam penyembahan. Beneran. Ketika kita masuk dalam penyembahan, itu iblis gak suka kan? Iblis gak suka. Iblis bisa melakukan banyak hal, tetapi dia tidak dapat menyembah Tuhan. Itu. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita sedang melawan iblis dan dia akan lari daripada kita. Jangan goyah dalam situasi, dalam keadaan apapun, karena Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehendaknya. Kita lihat berikutnya masih dalam ayat 58, 1 Korintus 15 ayat 58. Di situ dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah dalam bahasa asli dikatakan berlimpah dalam kualitas. Ini arti dari giatlah. Giatlah, arti dari giat dalam bahasa aslinya dikatakan berlimpah dalam kualitas. Kualitas yang berlimpah-limpah. Bukan hanya satu kualitasnya, tetapi berlimpah-limpah. Untuk masuk di dalam kualitas yang berlimpah-limpah berarti harus masuk dalam proses. Amin. Harus masuk dalam proses. Maka akan timbullah, akan memperoleh kualitas yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah. Ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, berarti pekerjaan kita, ya kan? Usaha kita, bisnis kita, apapun itu, dalam ibadah kita. Lakukan semuanya, dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam poin yang ketiga dalam prinsip memperoleh upah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan kemarin dalam beberapa minggu ya, dalam firman juga Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa apa yang kita kerjakan maksimal dengan hati yang benar, itu juga merupakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ini dikatakan berlimpah dalam kualitas. Apapun yang kita kerjakan harus berlimpah dalam kualitasnya. Harus ditingkatkan. Ya, harus ditingkatkan. Banyak sekali perkembangan dalam usaha apapun, dalam mungkin perdagangan, ya kita noko, ya kita buka toko. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus lihat perkembangan apa yang harus kita capai, yang harus kita ubah. Ada bagian-bagian mana yang harus kita ubah supaya selaras dengan zaman perdagangan sekarang. Atau mungkin dalam hal apapun, mungkin dalam masak-memasak ya, dalam restoran mungkin. Atau apa aja yang kita kerjakan. Jangan kita katakan bahwa oh ini Tuhan tidak berkati. Padahal mungkin masakannya kurang enak. Ya kan? Masakannya enggak enak. Atau mungkin pelayanan kita yang kurang dalam pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan. Pelayanan kita yang kurang. Nah itu diperbaiki. Harus berkualitas pelayanan kita. Harus diperbaiki. Tingkatkan. Kualitasnya ditingkatkan dalam pelayanan. Karena dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam pelayanan kita pun, mari kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk Bapak Gembala. Bapak Gembala itu mungkin sering mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi harus arah hati kita ini loh, arah hati kita ini harus jelas. Yang kita lakukan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, dalam suami istri pun, kalau istrinya mangkelin mungkin mengecewakan, suami lakukanlah untuk Tuhan. Ya. Lakukan kesetiaan itu mungkin bukan untuk menyenangkan istri, karena istrinya mungkin tidak membuat kita sukacita, tapi dikatakan lakukan untuk Tuhan. Lakukan kesetiaan dalam melayani, saling setia, saling memberi perhatian. Lakukan itu dengan tulus. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam melayani pelanggan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena dia akan melihat bagaimana kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, dia akan melihat kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Lakukan semua itu untuk Tuhan. Amin. Kita mau berkualitas, ya, berlimpah dalam kualitas, giatlah selalu. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan mungkin yang dipercayakan di gereja hal kecil. Tetapi kalau kita lakukan dengan tulus, dengan setia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Manusia tidak akan memberkati kita, oke silakan. Ya, manusia terbatas memberkati, tetapi Tuhan tidak terbatas dalam penilaiannya, ya, dalam apapun yang Tuhan lakukan, yang Tuhan lihat, Tuhan pasti akan berkati dalam setiap kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Yang keempat, terakhir kita lihat, prinsip memperoleh upah tetap bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan persekutuan dengan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan, karena ada kekuatan dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, jangan remehin persekutuan dengan Tuhan, beneran.
Persekutuan dengan Tuhan itu ada kekuatan yang luar biasa. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu ketransfer. Ya, Tuhan impartasikan kekuatan baru bagi setiap kita. Bersekutu dengan Tuhan, ada kekuatan dalam persekutuan kita. Tetapi harus ingat, setiap orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menjadi kesayangannya Tuhan, itu sering ditegur, didisiplinkan. Jadi bukan berarti ketika ditegur, didisiplinkan, oh Tuhan gak sayang sama aku. Itu Tuhan sayang. Tuhan sayang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika kita didisiplinkan, saudara yakinlah Tuhan itu mengasihi kita. Kalau dia biar no, ya kita sudah buat salah biar no wes. Apakah kita anak kesayangan? Bukan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang salah dan Tuhan menegur kita, Tuhan mendisiplinkan kita, dikatakan karena Tuhan menghajar. Wow, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Berbangga kalau kita ditegur oleh Tuhan, ya. Kita dijadikan anak kesayangannya Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan baru dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara percayalah bahwa ketika kita berdiri teguh di dalam Dia, melepaskan ego, dan kita mau mengambil kehendak Tuhan, melepaskan kehendak diri kita, dan kita tidak goyah, karena kita percaya bahwa Allah bertanggung jawab dalam kehendaknya. Kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena Tuhan mau apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan biarlah kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Maka semua itu tidak sia-sia. Itu adalah upah. Upah yang akan kita terima. Kalau Tuhan katakan bahwa semua itu tidak sia-sia, maka ada sesuatu yang spesial yang Tuhan peruntukkan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar kita rindu. Tuhan, aku mau dibentuk, aku mau diubah, aku mau mengambil kehendak dan pikiran Tuhan. Aku mau melepaskan egoku, aku mau melepaskan setiap hak atau kehendak diri sendiri. Aku mau mengambil kehendak Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
ketika kita datang kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dibawa dalam situasi yang mungkin tidak enak. Saudara, mari tetaplah berdiri teguh, jangan goyah. Kita tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Kita tetap bersekutu dengan Tuhan, maka semuanya tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Takkan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berdiri teguh, jangan goyah dalam segala hal, dalam hal apapun juga. Kita tetap percaya kepada Dia. Mari serahkan hatimu kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan sungguh-sungguh pujian ini di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama-sama, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Oh, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Oh, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Oh, jadiku kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya.
Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan, apapun masalah yang dihadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Balas berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Yang sudah mempersembahkan korban terbaik, hati yang terbaik, persembahan-persembahan di hadapan Tuhan. Engkau yang berkuasa atas umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami berdoa buat kota kami Tuhan. Engkau menjadikan kami berkat ya Tuhan di tengah-tengah kota kami. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu di tempat ini Engkau memberkati ya Tuhan. Sebentar umat makan pulang sertai di perjalanan tibahkan dengan selamat anak-anak-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini. Engkau juga menolong mereka di waktu-waktu yang mendatang. Engkau yang menjamah mereka untuk hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat sukacita yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.